Belum, bukan. Tapi di KTP masih tertulis Islam, Bang Alan. Oh, masih Ya, iya, soalnya kan kalau saya gembar-gembor, ya saya kena sanksi sosial lah, biasa lah Indonesia. Kalau untuk non Islam tuh tajam gitu loh, diskriminatifnya sangat-sangat tajam. Teman saya pun, ya gitulah. Iya. Gimana Jadi menurut gini Anda, Bang. Reza? Iya ya, bentar ya Bang Edis ya. Bang Alan udah mendalami Islam, belajar Islam itu dari segi apanya? Maksudnya apa? Jangan-jangan Anda nggak pernah ke masjid atau nggak pernah kemana semenjak di Islam itu? Lama bang, ayat itu bang. Tiba-tiba Ya. suara dia hilang lagi. Bang Alan, suara Anda hilang. Bang Alan. Tidak ada, suara Anda hilang lagi seperti tadi. Suara Anda hilang nih. Baik, Alan, Waduh, karena kami gimana tidak ini? bisa mendengar suara Anda. Tadi sudah seperti itu, ini kejadian lagi. Ada sesuatu yang rusak itu dengan perangkat Anda. Coba perbaiki dulu, Alan ya. Nanti naik lagi. Ya, rusak perangkat dia. Ya, gimana Reza? Kenapa kamu masih belum bertaubat juga, Reza? Bertobatlah kamu daripada mempertuhankan manusia Muhammad, Reza. Aduh, Edis. Kenapa kamu aku tidak mau mau nanya, Dis. bertobat dari mempertuhankan manusia Muhammad? Bisa, boleh saya pakai kacamata? Boleh saya pakai kacamata, Dis? Boleh, kenapa tidak boleh? Oh, asik. Kita ikutin. Gimana, Dis? Iya, kenapa kamu belum bertaubat juga daripada menuhankan anaknya Aminah? Sejak kapan saya menuhankan anaknya Aminah, Dis? Kan kita sudah bahas itu, udah jauh-jauh hari kita bahas itu. Ngapain dibahas lagi? Bukankah kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robmu? Nah kan, Gini ya, mulai Dis, bohong ya. kan? Enggak, bukan. Saya enggak bohong, Dis. Oke, Dis, saya dengar konfirmasi saya. dulu. Saya Sebentar, Ajam, saya konfirmasi. Aduh, Kamu akui tidak bahwa Muhammad itu Robmu? Parah ini orang nih. Kita kan sudah diskusi tentang hal itu, Dis. Kenapa kau nanya tentang itu Iya, terus? Apa kenapa nggak ada kamu pembahasan tidak lain? bertaubat daripada Nggak. menjadikan Muhammad sebagai Robmu? Apa nggak ada pembahasan lain selain itu, Dis? Anda mau bahas apa? Apa nggak ada pembahasan? Anda mau bahas apa? Oke, saya boleh bertanya nggak? Ya, apa mau Anda tanya? Silakan. Jangan takut kalau saya tanya. Oke. Dis, buka dulu Biblemu, Dis, 1 Korintus 15 nomor 15, Dis. Silakan Ini baca. tentang Silakan baca. kebangkitan Yesus. Silakan dibaca. Oke, saya bacakan ya. Ternyata kami telah berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan Yesus telah dibangkitkan, padahal Ia tidak membangkitkannya. Anda bantah apa itu? Andai kata selanjutnya itu berapa kata lagi ke belakang itu? Coba Anda tafsirkan dulu seperti apa itu? Kok malah ketawa? Sebentar. Karena kamu pakai soundcard. Kemarin saya sudah ngetes soundcard. Kamu mau besar-besaran suara dengan saya sebentar. Oh, sorry, gini. Gini aja. Oke, saya kecilin dah. Kabar. Kamu mau besar-besaran suara dengan saya? Baik, saya ikuti. Bluetooth disconnected. Iya. Jangan lari ya, Dis ya. Kamu lihat ini, otaknya Edi sampai di mana kita bahas dalil ini. Saya bukakan dalilnya juga nih, saya punya komputer. Umat Edis, jangan kejang-kejang dulu lah, santai. Umatnya Edis, santai dulu lah. Oke.
Sampai di mana dia mau bertahan dengan saya? Saya tunjukkan juga dalilnya ya, Dis. Ada. Kita bukakan dalilnya. Ya, suara saya sudah kedengeran? Siap, Dis, mantap. Baik. Apa yang mau kamu bahas? Ini, Dis. Coba Anda jelaskan dulu tentang hal ini. Yang mana? Saya balikin dulu kamera saya. Ini, Dis. Baik, silakan dibacakan. 1 Korintus 15 nomor 15. Lebih daripada itu, ternyata kami berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, pertanyaan saya, Dis, di poin padahal Ia tidak membangkitkannya ini artinya apa? Ceder loh. Baik. Itu sebenarnya ayat itu sudah begitu jelas. Itu berbicara bagaimana kalau seandainya Yesus itu sungguh-sungguh tidak dibangkitkan, maka kesimpulannya mereka sedang membicarakan kebohongan. Tetapi ternyata Yesus dibangkitkan, makanya baca sepenuhnya. Saya baca Korintus berapa? 1 Korintus berapa? Sudah Geser lagi 15 nomor 15. 2 Korintus itu. Di sini dengar dulu, Dis. 1 Korintus, Baik, 1 Korintus 15 ya, nomor 15. pasal yang ke-15. Nih, memang mereka ini teman-teman. Oh, jelaskan ayat yang sudah begitu jelas tidak bisa dipahami oleh mereka. Apanya yang jelas? Pantas saja mereka jadi orang Islam. Oke, Dis. Baik. Nah, kita mulai dari ayat Jangan yang lari ke-12 kau, ya. ya. Setuju? Baik, saya bacakan Setuju. dari ayat yang Jangan. ke-12. Oke. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi, di sini saya baca saja yang terjemahan sederhana ya, terjemahan sederhana. Itu yang terjemahan baru. Kita pakai terjemahan sederhana. Saya suka baca yang TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Berarti Perhatikan. TB ini nggak laku lagi, Dis. Oke, baik, kita pakai TB. Kita pakai terjemahan baru. Gak apa-apa. Saya turuti kemauan Anda. Kita mulai dari pasal yang 12. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus terus? tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada Artinya itu? Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah dibangkitkan. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata bahwa orang mati tidak dibangkitkan, ini kan berbicara tentang andai kata. Gimana Anda ini? Ya. Masa memahami seperti itu saja Anda nggak paham? Enggak. Yang saya pertanyakan di sini, poinnya sini. Dis. Apa poin Anda? Yang saya pertanyakan poinnya di sini. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Artinya sini perkataan siapa sini? Perkataan ini kan perkataan Paulus ini. Perkataan itu Iya coba enggak? kamu baca Perkataan ayat Paulus, sebelumnya. Itu berbicara mengenai Lari orang-orang lagi. yang tidak percaya bahwa yang mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati.
Oke. Kalau pernyataan mereka itu benar bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus yang dibangkitkan itu adalah kabar bohong. Paham gak sih? Coba baca ayat 12. Berarti yang bohong di sini siapa? Baca. Enggak. Baca ayat 12-nya. Kak. Silakan baca ayat 12-nya. Baca ayat 12-nya. Nah, Oke. Kita baca 12-nya ya. makanya teman-teman orang Islam kayak begini. Makanya jadi orang Islam mereka ya. Astaga, kok langsung kayak gitu? Gimana? Itu Astaga, ayat sudah begitu jelas. Silakan. Enggak jelas. Suara Nggak saya jelas. ketimpa nggak Nggak jelas teman-teman? itu. Ataukah suara saya besar juga? Coba di kolom komentar. Apakah suara saya ketimpa? Karena mereka baca dari sini ya. baca besar-besaran suara. Kita ikut-ikutan besar-besaran suara. Apakah ketimpa teman-teman? Kita baca dari sini ya. Dis, kita baca dari sini. Boleh? Oke. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan ya di antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kemudian 13-nya. Sebentar Dulu, jangan langsung karena gini Dus. Tenang Astaga. dulu, tenang biar kamu saya kasih paham. Jadi bagaimana kameramu jangan kau matikan. Kemana kamu sekarang? Enggak. Coba nih Saya balikin kamera. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan di antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sedangkan yang diberitakan itu adalah Yesus yang bangkit, tetapi di detik yang sama mereka bilang nggak ada kebangkitan. Maka kesimpulannya yang diberitakan oleh Paulus itu menjadi bohong kalau mereka katakan tidak ada kebangkitan orang mati. Saya kasih contoh begini. Gini loh, Dis. Gini loh. Tenang. Astaga. Reza, Tunggu dulu. Kita belum kelar ini. Kita belum kelar di ayat 15 biar saya ini. selesaikan nanti gantian. Boleh? Gimana mau selesai ini aja Sebentar. belum selesai? Apakah saya boleh Gimana bicara? tanya Al-Quran? Tenang. Oke, Apakah saya boleh bicara? Ya. Baik. Di dalam Al-Quran diberitakan nggak tentang hari kebangkitan? Iya. Oke. Kalau ada Muslim yang berkata tidak ada kebangkitan orang mati, seandainya ada Muslim begitu, berarti yang dikabarkan oleh Al-Quran menjadi bohong, betul nggak? Oh enggak. Kalau Al-Quran bilang beriman kepada hari kebangkitan, sementara umat Muslim mengatakan tidak ada hari kebangkitan, berarti pemberitaan umat Al-Quran Muslim itu yang menjadi mana? bohong. Itu yang dimaksudkan dalam ayat itu. Umat Muslim yang mana dulu? Siapa yang mengatakan itu? Sudah dibilang seandainya, ini betul banget. Seandainya ada umat Muslim yang berkata tidak ada hari kebangkitan, maka dia sedang mengatakan bahwa pemberitaan dalam Al-Quran itu menjadi pemberitaan bohong, betul? Iya, Karena itu Quran kata mengatakan seandainya. ada hari kebangkitan, betul? Itu kata seandainya. Iya, di sini juga seperti itu. Saya gini, bacakan. Enggak. Sekarang di sini. Bila mana kami beritakan bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, bentar bagaimana dulu. mungkin di antara kamu yang ada yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada, ini kan berbicara seandainya. Kalau tidak ada, seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Makanya kata Paulus, kalau iman Anda itu benar tidak ada kebangkitan orang mati, maka pemberitaan kami tentang Yesus yang dibangkitkan itu bohong, pemberitaan bohong. Ini gimana Anda ini pantas Anda jadi orang Islam? Yang mana dulu? Di sini kan poinnya. Oke, saya ikutin itu. Lebih daripada itu kan kami ternyata berdosa terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kata padahal ini artinya apa? Sesuai dengan iman mereka yang mengatakan bahwa tidak ada hari kebangkitan. Astaga. Ini kan yang nulis Paulus, Edis. Iya enggak? Jangan ketawa.
Coba belajar bahasa Indonesia kok, Des. Kata padahal ia tidak membangkitkannya itu artinya apa? Padahal dia tidak membangkitkannya itu berkaitan dengan statement mereka bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Aduh. Ini bagaimana Anda memahami hal yang sederhana tapi tidak sanggup? Nah, bukan. Yang nyata. Ini kan perkataan Paulus. Apakah dia nisbatkan kepada orang-orang? Makanya dibaca ayat sebelumnya. Paulus itu tidak lagi nulis ayat itu doang. Ada ayat sebelumnya. Saya bacakan. Suratnya itu panjang. Bukan cuma itu doang. Memangnya Quran. Lepas-lepas. Aduh. Saya bacakan. Karena kamu tidak mampu. Makanya saya bilang. Ada bukan tidak mampu. Tenang. Kita pandangkan terjemahan. Sederhana nih. Terjemahan sederhana bahasa Indonesia. TSI. Kami pernah seminar ini masalah terjemahan TSI ini. Nih, perhatikan ya. Ya. Saya bacakan. Nah, kalau kami para rasul selalu memberitakan bahwa Kristus sudah dibangkitkan kembali dari kematian, kenapa ada sebagian dari kalian yang mengatakan bahwa kita pengikut Kristus tidak akan dibangkitkan atau tidak akan dihidupkan dari kematian? Seandainya tidak ada kebangkitan sesudah kita mati, berarti Kristus juga tidak pernah bangkit dari kematian. Ini kan kata permisalan. Ya. Terus? Kemudian saya lanjutkan lagi. Dan seandainya Kristus tidak pernah bangkit kembali, maka sia-sialah berita yang kami sampaikan dan percuma saja kalian percaya. Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, berarti kami sudah berbohong dan mengajarkan yang salah tentang Allah. Sebab selama ini kami memberitakan bahwa Allah menghidupkan Kristus kembali. Andai kata benar bahwa orang mati tidak akan dihidupkan kembali, berarti Kristus juga tidak pernah dihidupkan kembali. Itu poinnya. Berarti konteksnya ini yang berbohong siapa? Pemahaman mereka yang mengatakan bahwa orang Kristen itu nanti tidak dibangkitkan. Nggak ada hari kebangkitan tuh, nggak ada. Orang mati ya udah mati aja. Nggak ada hari kebangkitan. Asumsi lagi kau Asumsi lagi dorong botolnya setengah mati. Gini Muhammad Reza, saran saya sama kamu begini. Yang membuat kamu terselubung, tidak berpikir waras. Makanya tadi saya bilang dari awal, kenapa kamu tidak sembuh dari mempertuhankan Muhammad? Itu yang saya bilang. Penyakitmu di situ. Kalau penyakitmu sudah hilang, maka kamu kembali menjadi manusia yang waras. Ini baru satu dalil ini, Dis. Mau lanjut lagi dalil? Anda mau lompat-lompat kemana lagi? Enggak. Karena ini kan Anda gak terima. Fokus saja satu pokok bahasan. Sekarang kita berbicara mengenai hari kebangkitan. Sekarang saya tanya. Apakah dalam agama Islam ada hari kebangkitan? Ada. Oke. Sekarang saya tanya, di dalam agama Islam mana nabi yang bangkit? Atau apakah kebangkitan dalam agama Islam itu merupakan dongeng-dongeng atau hanya keyakinan saja atau kenyataan? Coba. Di agama kami menyatakan bahwasanya ada hari kebangkitan. Kapan itu terjadi? Ketika hari kiamat sudah. Oke, siapa yang bangkit dari antara orang mati dalam agama Islam? Nabi Muhammad dulu yang bangkit. Sekarang Muhammad udah bangkit? Belum, karena belum terjadi kiamat. Masih di kuburan kok. Artinya segala klaim-klaim Muhammad tentang adanya hal-hal yang supranatural, kebangkitan orang mati, pertanyaan alam kubur dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita percaya, melainkan adalah halusinasinya Muhammad. Sekarang di mana halusinasinya? Di mana halusinasi? Saya boleh nggak nanya balik? Belum kelar. Saya boleh nggak nanya balik seputar berdiskusi dengan saya kan? Anda sering mau nanya terus. Anda tadi sudah tanya sama saya seputar. Yo, itu baru satu pertanyaan.
Kita fokus Itu aja, satu kita pertanyaan. selesaikan dulu di sini. Kenapa Anda ketakutan Takut. begitu? Takut kan tanya, takut kan? Saya sudah jawab pertanyaanmu seputar kebangkitan. Sekarang saya tanya. Ini belum masalah clear kebangkitan soalnya. dalam agama Islam. Gini, kalau kebangkitan dalam agama Kristen itu bukan isapan jempol, tetapi sudah terjadi. Siapa yang bangkit dari antara orang mati? Yesus kami. Yesus bangkit. Artinya apa? Pernyataan Yesus tentang adanya hari kebangkitan, tentang adanya surga dan neraka, tentang adanya hidup yang kekal, tentang adanya Tuhan, tentang adanya hal-hal yang kosmik yang tidak kasat mata, bisa kami percaya. Bukan pernyataan orang gila yang mabuk kecubung. Karena Yesus sendiri sudah bangkit mengalahkan maut itu. Jadi kebangkitan itu nyata dan real di dalam agama Kristen. Bukan omong kosong. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Muhammad pernah bangkit dari antara orang mati? Nggak pernah. Enggak pernah. Apakah Muhammad pernah masuk kubur lalu keluar lagi? Nggak pernah. Oke, dari mana? Apa yang Anda gini. Sebentar. Berarti kita harus apa yang Anda menyimpulkan. masalahkan dari Nabi kami? Gini dulu. Gimana? Saya mau menjelaskan. Jangan panik, tenang. Enggak. Saya nggak panik. Saya mau menjelaskan. Saya bicara kenapa dan berbicara. Kalau saya udah paham narasi Anda. Saya sudah paham narasi Anda. Tenang, saya mau bicara. Saya sudah Pertanyaan paham saya begini narasi sama Anda. kamu. Muhammad Reza, dengar. Benar gak ada pertanyaan alam kubur? Man Ada, rabbuka, sesuai siapa dalil. Tuhanmu? Siapa yang pernah ke kuburan? Apa maksudnya? Kamu bilang tadi Muhammad Ya tidak pernah ke kuburan. orang yang Dari mati. mana dia tahu bahwa nanti dalam kubur ditanya siapa Tuhanmu? Pertanyaan kunci jawaban atas kubur, ada bukunya. atas pemberitahuan Mana oleh Tuhan ayatnya? yang Maha Kuasa. Mana ayatnya dalam Quran? Muhammad nanti dalam kubur Anda ditanya ini mana? Itu dalam hadis, Edis. Itu dalam hadis. Makanya saya bilang Itu di dalam dalam hadis. agama Islam kebangkitan Apa? orang mati, pertanyaan alam kubur itu bersumber Oke. dari halusinasinya Muhammad. Makanya saya bilang percaya sama Muhammad, kamu sama saja percaya sama orang yang berhalusinasi tinggi. Sekarang saya tanya, Loh, kok nanya mulu, Dis? melanjutkan ini. Bagaimana Kok kamu nanya bisa mulu sih? betul-betul yakin bahwa ada kebangkitan dalam agama Islam? Iya, itu kan sesuai Sementara hadis. ada orang yang bangkit dalam agama Islam. Dari mana kamu tahu itu? Kan sudah saya jelaskan tadi, Dis. Kapan itu manusia dibangkitkan? Ketika hari kiamat terjadi. Bagaimana kamu bisa percaya itu? Yang ngomong sekarang ada di kuburan. Kamu Terus? paham nggak dengan iman Kristen? Kalau yang ada kalau Makanya saya bilang dengar paham pernyataan sekali. saya. Paham Dengar sekali, pernyataan paham saya. sekali saya Dengar pernyataan paham saya. sekali dengan iman Anda. Selama saya belajar agama, tidak ada Ya. yang seperti Yesus. Tidak Agama ada yang apa dulu, bangkit Dis? mengalahkan kematian. Tahu nggak kamu permasalahan umat manusia dari zaman dulu sampai sekarang? Masalah yang Apa? dihadapi umat manusia ini adalah kematian. Makanya manusia itu terus-menerus mencari daya upaya untuk lolos dari kematian itu dan tidak ada yang sanggup. Dokter, ilmu pengetahuan, sains, obat-obatan, semua Oke, Dis. dilakukan tenang dulu, untuk mengatasi kematian itu. Tetapi manusia tidak bisa Gantian melepaskan lah. diri dari kematian. Nah, di dalam Gantian agama lah Kristen bicara. ada satu tokoh yaitu Yesus yang mengalahkan kematian itu dengan bangkit. Makanya saya percaya tentang adanya Tuhan, saya percaya tentang adanya hal-hal kosmik, supranatural karena Yesus bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit, semua kitab suci harus dibuang ke tong sampah dan dibakar. Kenapa? Karena semuanya berisi omong kosong. Surga omong kosong, neraka omong kosong, kebangkitan orang mati itu menjadi omong kosong semua. Sekarang saya tanya sama kamu, dari mana kamu bisa percaya? Kok nanya mulu? Lu gimana kamu itu? Kok nanya mulu? Kalau Enggak, tidak kok ada lu nanya mulu?
kebangkitan Yesus Kan saya sudah sejalan. Gini deh. Saya sudah menjelaskan tentang hal kebangkitan. Pertanyaan alam kubur. Saya sudah kebangkitan menjelaskan orang mati. tentang hal kebangkitan, Itu semua Dis. cuma halusinasi. Gimana sih? Saya sudah menjelaskan tentang hal itu. Anda percaya atau tidak, ya itu hak Anda. Berarti itu namanya iman. Loh, bukan iman. Jadi sekarang Ya, gini, kalau kita bukan mau iman, siapa cari yang tahu. bangkit dari antara orang mati? Kalau gini. Berarti gini, Des. Itu namanya Selain iman Yesus, Reza. selain Iman kamu itu iman buta. Des, dengar dulu, Des, dengar dulu. Berarti selain daripada Yesus yang pernah bangkit dari kematiannya, misal mati suri, apakah dia itu jadi Tuhan atau gimana? Siapa yang mati suri lalu hidup selama-lamanya? Oh, ada. Siapa? Sebutin siapa namanya? Bukan hidup selama-lamanya. Iya mati lagi sama Tapi dia aja bohong. tetapi dia Tetangga mati saya enggak? juga ada kalau begitu. Udah Tetapi baru dia mati mati enggak? lagi ada. Tetapi dia mati enggak? Des, Gimana? tetapi dia mati enggak? Dia mati enggak? Iya, tetapi dia mati lagi. Mana nih? Sama enggak sama Yesus? Beda. Dia mati terus bangkit lagi. Sama Dan enggak itu? tidak mati lagi. Itu persoalan kan Dan mati terus tidak bangkit mati lagi. Yesus naik ke surga. Gimana sih? Kan persoalannya Bangkit kan. bangkit mengalahkan maut. Enggak gini, Des. Itu menjadi Gini, Des, dasar iman percaya kami bahwasanya Astaga, kebangkitan gimana itu nih? ada, kebangkitan itu real, bahwa kehidupan setelah kematian itu sungguh-sungguh nyata. Sedangkan dalam agama Islam, kehidupan setelah kematian itu hanya omon-omon. Semuanya itu tidak pernah kenyataan yang dikatakan dalam agama Islam itu, kecuali iman belaka. Oh gitu ya. Loh, iya. Sekarang saya tanya sama Itu kamu. coba buktikan yang di mana omon-omon itu di dalam Al-Qur'an. Muhammad sendiri dia tidak mengalami yang namanya kebangkitan. Dia tidak mengalami. Emang dia yang manusia. namanya dunia. Dia manusia. Aduh. Makanya saya bilang Muhammad itu tidak jauh beda dengan Lia Aminuddin, Ahmad Musedek, ya kan, ajaran-ajaran yang lain. Allahu Akbar. Edis. Mana Anda itu? Coba sekarang saya tanya, betulkah dalam agama Islam bahwa kebangkitan orang mati itu hanyalah iman? Iman sesuai dengan dalil. Oke. Saya tanya Anda, di dalil Adakah yang bangkit dari antara orang mati? Allah. Dalam Ini iman pertanyaanmu. Islam siapa? Ini Yang bangkit mengalahkan kematian siapa? pertanyaanmu nih gimana? Yang logis dong. Pertanyaanmu yang logis. Justru pertanyaan Jelaskan saya logis. sesuai dengan Kamu dengarkan statement saya. apa yang logis. Banyak yang bangkit setelah mati di. Dengar Yang bangkit saya. setelah mati banyak. Zombie, vampir, pocong. Apakah zombie? Kau ibaratkan Yesus, vampir, tenang, kau ibaratkan tenang. Yesus dengan vampir dengan zombie gitu. Tenang. Zombie, vampir, pocong itu cuman ada di TV, tidak ada dalam dunia nyata. Ada. Baik. Sebutkan siapa namanya? Sebutkan Ada, siapa Dis. namanya? Siapa Des, vampir itu siapa? Kau ke hutan aja, kau ke hutan, kemah di hutan, di situ kau dapat. Inilah saya bilang ngomong sama orang Islam teman. Lo. Lalu bohong, Bohong ulang. Bohong ulang. Berarti Anda nggak percaya, Anda nggak percaya pocong berarti. Betul-betul real, memang betul-betul nyata. Siapa namanya? Namanya siapa? Enggak. Banyak setan Jangan banyak. banyak-banyak, satu aja. Siapa namanya? Siapa Gak namanya? tahu namanya siapa. Gak ada namanya. Berarti Gak kamu tahu saya. bohong. Bohong. Ini Reza, saya kasih tahu. Reza, dengerin. Perhatikan ya. Edis. Banyak orang ateis. Sekarang ini banyak orang ateis. Ya. Ketika mereka belajar Banyak. agama Islam, mereka jadi ateis. Kenapa? Karena pertanyaan alam kubur. Nanti ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Makin ditelusuri, makin didalami, orang udah nggak percaya lagi. Kalau orang otaknya waras, dia nggak percaya dengan itu. Itu cuma cerita yang dipercaya sama anak-anak yang masih ngepek, tahu?
Itu masih ngempengnya itu percaya Berarti, sama itu. berarti enggak. Saya mau clearkan ini. Saya mau clearkan statement Anda. Saya mau clearkan statement Anda. Boleh Enggak, nggak? saya tanya sama kamu percaya dengan pertanyaan alam kubur nggak? Percaya. Percaya. Sekarang saya tanya kamu, apa dasarnya kamu percaya itu? Karena itu ada di dalil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang pernah ngalamin mengeluarkan. itu. Muhammad pernah masuk kubur. Tuh, sekarang dia di mana? Muhammad kalau masuk kubur dia nggak keluar lagi, kecuali dia udah sempat ditanam, terus dia keluar lagi, baru saya percaya dengan omongan dia. Oke, Dis. Menurut Anda, Ditanyain apa, Mat? Dis, Baru saya menurut percaya. Anda, Ada Dis, nalar menurut saya Anda, sehat. Tenang dulu. Dis. tenang. Menurut Ada nalar Anda, saya yang sehat. menurut percaya Karisteng, itu. Dis. Sementara Iya. Muhammad tidak pernah masuk kubur lalu keluar Jangan lagi. kejang-kejang dulu, Dis. Makanya cerita pertanyaan alam kubur itu cuman dipercaya sama orang yang masih ngempeng. Gimana Anda itu? Makanya Berarti saya oke, bilang, sudah. kebangkitan orang mati, hal-hal kosmik, surga, neraka, kehidupan setelah kematian dalam agama Islam tidak lebih daripada iman belaka yang tidak terbukti, tidak lebih daripada sebuah keyakinan. Tapi dalam agama Kristen, kebangkitan setelah kematian itu betul-betul ada. Betul-betul ada. Siapa tokohnya? Yaitu Yesus. Makanya seandainya Yesus tidak bangkit, ini ayat yang kamu tanyakan tadi. Nih, seandainya Yesus tidak bangkit dan tidak ada hari kebangkitan, nggak usah kita ngomongin agama. Ayo kita party. Ngapain? Kalau kebangkitan tidak ada, ini kata Paulus, maka orang Kristen ini adalah orang yang paling sangat malang di muka bumi ini. Kalau kebangkitan itu tidak ada. Tetapi kebangkitan dalam agama Kristen itu bukan hanya sekedar iman, tetapi sudah terjadi. Makanya inti jantung daripada kekristenan itu adalah bangkitnya Yesus. Kalau Yesus nggak bangkit, semua kitab-kitab saya buang ke tong sampah. Gimana Anda ini? Emang cocok kitabmu dibuang ke tong sampah karena nggak nyambung. Kamu itu cuman percaya sama klaim-klaim, sama enggak, gini Des, orang yang nggak pernah ke situ. Saya banyak dalil di Bible Anda, itu baru satu. Saya banyak dalil di Bible Anda ini, saya simpan nih. Besok saya simpan belajar lagi. Kalau sudah belajar enggak. lagi. Belum selesai, Des. Des, belum selesai. Des, belum selesai. Belajar lagi. Takut.